Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Nur Fadila, Stanbook A1J1181050. Saya salah satu praktikan anatomi fisiologi manusia yang merupakan anggota kelompok 3. Praktikum ini diampu oleh dosen Bapak Mustamin Balumbi, SPD, MSI. Asisten saya sendiri, Kak Firan Sahid. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai materi otot. Ini adalah gambar yang telah saya buat. Otot merupakan organ tubuh yang mengubah energi kimia menjadi energi mekanik atau gerak sehingga dapat berkontraksi untuk menggerakkan rangka sebagai respon tubuh terhadap perubahan lingkungan. Sistem otot berfungsi sebagai berikut. Yang pertama, menghasilkan gerakan pada tulang tempat otot tersebut melekat dan bergerak dalam bagian organ internal tubuh. Yang kedua, menopang rangka dan mempertahankan tubuh saat berada dalam posisi berdiri atau duduk terhadap gaya gravitasi. Yang ketiga, menghasilkan panas untuk mempertahankan suhu tubuh normal. Otot memiliki 3 karakteristik, yaitu yang pertama, kontrabilitas, yaitu serabut otot berkontraksi dan menegang, otot menjadi lebih pendek dari ukuran semula. Yang kedua, ekstensibilitas, yaitu serabut otot memiliki kemampuan untuk menegang melebihi panjang otot saat rileks atau memanjang. Yang ketiga, elastisitas, yaitu serabut otot dapat kembali ke ukuran semula setelah berkontraksi atau meregang. Berdasarkan letak dan struktur selnya, otot dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama, otot lurik, merupakan otot yang secara sadar atas perintah dari otak atau volunteer dan melekat pada rangka, misalnya terdapat pada otot paha, otot betis, dan otot dada. Kontraksinya sangat cepat dan kuat. Struktur mikroskopisnya yaitu memiliki bentuk sel panjang seperti benang atau filamen. Setiap serabut memiliki banyak inti yang terdapat di tepi dan tersusun di bagian perifer, serta serabut ototnya sangat panjang. Yang kedua yaitu otot polos, merupakan otot tidak berlurin dan involunter atau bekerja secara tidak sadar. Jenis otot ini dapat ditemukan di dinding berongga seperti kandung kemih, uterus, serabut pada dinding tuba seperti pada respiratorik, pencernaan, reproduksi, urinarius, dan sistem sirkulasi darah. Kontraksinya kuat dan lambat. Struktur mikroskopis otot polos yaitu memiliki bentuk sel otot seperti silindris atau gelendong dengan kedua ujung meruncing. Serabut sel ini berukuran kecil, berkisar antara 20 mikron, melapisi pembuluh darah, serta memiliki satu buah inti sel yang terletak di tengah sel otot dan mempunyai permukaan sel otot yang polos dan halus atau licin. Selanjutnya, otot jantung atau biasa disebut serat lintang involunter mempunyai struktur yang sama dengan otot lurik. Otot ini hanya terdapat pada jantung, bekerja terus-menerus setiap saat tanpa henti. Tetapi otot jantung juga mempunyai masa istirahat, yaitu setiap kali berdenyut. Memiliki banyak inti sel yang terletak di tepi agak ke tengah. Panjang sel antara 85 sampai 100 mikron dan diameternya sekitar 15 mikron. Berdasarkan gerakannya, otot dibedakan menjadi 2, yaitu otot antagonis, yaitu hubungan antara otot yang cara kerjanya bertolak belakang atau tidak searah dan menimbulkan gerak berlawanan arah. Contohnya yaitu otot bisep dan otot trisep. Yang kedua, otot sinergis,
yaitu hubungan antar otot yang cara kerjanya saling mendukung atau bekerja sama dan menimbulkan gerakan searah. Contohnya pronator teres dan pronator quadrus. Berdasarkan gambar rangka ini terdapat beberapa otot pembentuk rangka tubuh, yaitu yang pertama orbicularis oris atau sudut mulut. Fungsinya menarik sudut mulut ke bawah. Yang kedua yaitu deltoid atau otot segitiga, merupakan otot pembentuk lengkung bahu dan berpangkal di bagian sisi tulang selangka, ujung bahu, balun tulang belikat, dan diafiset tulang pangkal lengan. Di antara otot ini dan tulang pangkal lengan terdapat kandung lendir yang berfungsi mengangkat lengan sampai mendatar. Yang ketiga yaitu bicep brachii atau otot lengan berkepala dua. Otot ini meliputi dua sendi dan mempunyai dua kepala atau kabut. Kepala yang panjang melekat di dalam sendi bahu dan kepala yang pendek melekatnya di sebelah luar dan yang kedua di sebelah dalam. Otot itu ke bawah menuju ke tulang pengumpil. Di bawah uratnya kandung lendir yang berfungsi untuk membengkokkan lengan bawah ke siku dan meratakan hasta dan mengangkat lengan. Yang keempat yaitu rectus femoris, merupakan salah satu otot paha dengan menempel pada patella atau tutup lutut oleh tendon paha depan. Baik, yang kelima yaitu sartorius, merupakan otot penjahit yang bentuknya panjang seperti pipa, terdapat di bagian paha. Yang keenam yaitu extensor digotorum, merupakan otot panjang yang terletak di kompartemen posterior lengan bawah. Yang ketujuh yaitu pectoralis major, pangkalnya terdapat di ujung tengah selangka, tulang dada, dan tulang rawan iga. Baik, itulah hasil penjelasan saya tentang materi otot. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.